Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin, saudara-saudariku seiman dan seislam, semoga kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah dalam meniti hidayah. Kalau kita berbicara soal masalah siapa orang miskin yang paling bahagia di muka bumi ini, tidak lain adalah orang yang miskin, butuh, tergantung sama Allah. Inilah maksud daripada firman Allah, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kalian adalah miskin, fakir, butuh, tergantung sama Allah. Sementara Allah itu zat yang maha kaya, lagi terpuji. Dan untuk menumbuhkan ke arah sana, dibutuhkan langkah dan ada pilarnya. Langkahnya yang paling pertama dan utama adalah kita harus mengenali dengan baik keagungan Allah, kebesaran Allah, dan kehebatan Allah. Dan itu yang paling tahu adalah orang yang memiliki ilmu. Sehingga Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut karena tahu kebesaran, keagungan dan kehebatan Allah adalah ulama. Sehingga Fudail ibnu Iyad mengatakan sesungguhnya manusia yang paling takut sama Allah adalah yang paling tahu tentang Allah, terutama tentang zat-Nya, namanya, sifatnya, dan hak-haknya yang meliputi uluhiyah, rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, mengetahui kelemahan diri kita. Karena orang hancur itu karena dua. Imma nggak tahu diri atau dirinya nggak tahu. Nah, kalau sekarang dirinya tidak tahu gampang untuk diajari, tapi kalau nggak tahu diri, ini yang menghancurkan lebih parah. Siapa kita? Yang dikatakan oleh Abu Bakar, dari mana kamu bisa sombong, sementara kamu pernah masuk keluar dari 2 kali dari jalanan kotor. Masuk pertama ketika berupa mani, masuk yang kedua kita dilahirkan oleh orang tua kita. Itu. Apalagi kalau kita merenungkan dosa-dosa kita, aib kita, maka semakin kita, Masya Allah, butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hancurnya manusia banyak mengenali aib orang, kurang bisa mengenali aib diri sendiri.
Ini dengan kita mengenali keagungan, kebesaran, dan kehebatan Allah, kemudian dibarengi dengan pengenalan kelemahan, kekurangan, aib, dan cacat kita, akan menumbuhkan satu kalimat. Kita menjadi orang paling miskin, paling butuh kepada Allah. Nah, untuk menuju ke sana dibutuhkan pilar. Pilar yang pertama adalah kita harus tumbuhkan sikap ketundukan yang sempurna kepada Allah yang dibarengi dengan kecintaan. Makanya Allah menegaskan, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah patut bagi seorang mukmin laki dan perempuan ketika Allah dan Rasulnya memutuskan satu putusan, milih-milih dari putusan itu. Makanya semakin besar, semakin sempurna ketundukannya hamba kepada Allah yang dibarengi dengan kecintaan, maka akan semakin sempurna hubungan kita kepada Allah. Perasaan kita kurang selalu tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus munculkan ketergantungan kepada Allah dan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Secara hidup kita ini nggak bisa lepas dari Allah. Dari napas kita tidak bisa lepas dari nikmat Allah. Dari mata tidak lepas dari cahaya yang diciptakan oleh Allah. Makan minum kita, harusnya rohani kita juga jangan sampai lepas. Sehingga doa diajarkan oleh Rasulullah pagi hari, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghisu, wa aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Jadi jangan sampai engkau biarkan aku lepas darimu ya Allah, walaupun sekejap mata. Saudara-saudariku seiman dan seislam yang berbahagia dengan Islam. Ketergantungan kita harus kita juga lanjutkan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Karena orang itu dituntut untuk mengenal Allah dan juga mengenal apa yang dicintai Allah. Mengenal Allah dan mengenal apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan seperti itu, kita akan menjadi hamba yang soleh. Hamba yang selalu butuh sama Allah, bukan butuh sama manusia. Pada saat itu, doa kita akan mudah dikabulkan. Hajat kita akan mudah dipenuhi oleh Allah. Makanya Allah mengatakan, Ya ibadi, tafarraq li ibadati, amla'u sadraka ghinan, wa asuddu faqraka. Wahai hambaku, sibukkanlah dirimu dengan ibadah kepadaku. Aku akan penuhi hatimu dengan kecukupan dan aku akan tutupin kemiskinan kamu. Ini. Kemudian yang selanjutnya nomor 3, pilar ketiga agar kita selalu butuh dan dekat kepada Allah adalah mudawamatu dzikri wal istighfar. Zikir merupakan ketertautan yang sangat mudah untuk mengikat hati perasaan hamba kepada Allah. Belum lagi faedahnya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Apalagi zikir puncak yaitu membaca Al-Quran. Yang fadilahnya Masya Allah, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah akan mendapatkan satu kebaikan
satu kebaikan akan dilipatkan 10 kali. Saya tidak mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kemudian setelah itu kata Imam Ibnu Taimiyah arba'u kalimatin, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sementara hati yang jauh dari zikir kering. Makanya Rasulullah katakan, mathalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkurullaha kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang hidup dan orang mati. Lihat fakta, kekeringan hati dari kedekatan kepada Allah karena kurang zikir, gampang berbuat maksiat. Gampang melakukan penyimpangan. Lesan, tangan, kaki, gampang diajak untuk hal-hal yang mendapatkan laknat Allah. Makanya Rasulullah juga mengatakan, Innar rajula alladhi laysa fi qalbihi syai'un minal qur'ani kal baitil kharib. Orang yang di dalam hatinya tidak ada sama sekali Al-Quran seperti rumah reot. Apalagi istighfar, Masya Allah. Bagaimana pengaruhnya, dahsyatnya istighfar. Sampai Nabi Nuh alaihissalam ketika mengajak umatnya untuk kembali kepada Allah, diawali dengan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Saya katakan kepada mereka, beristighfarlah, bertaubatlah kalian kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Ghaffara. Efeknya yursilis sama' alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Hujan turun dengan deras dan baik. Hasil ladang begitu bagus. Sungai mengalir. Anak-anak banyak tumbuh berkah dan soleh. Makanya mari kita berbanyak istighfar. Agar hati ini tertaut kepada Allah sambil kita membersihkan dosa-dosa kita. Apatah kita, Rasul aja mengatakan, Ya ayuhan nas, tubu ilallah, wa inni atubu ilallahi mi'ata marratin fil yawm. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Sungguh aku bertaubat sekali dalam sehari 100 kali. Apalagi istighfar yang faedahnya tadi. Makanya sampai Al-Hasanul Basri mengatakan, perbanyaklah kalian istighfar di rumah-rumah kalian, di masjid-masjid, di jalan, di tempat kalian makan. Karena kamu tidak tahu pengampunan itu jatuh di mana. Selanjutnya, supaya kita terus punya ketergantungan, butuh dan miskin kepada Allah adalah kita harus tumbuhkan sikap malu. Khawatir amal kita tidak diterima oleh Allah. Dan itu sangat mendasar dan sangat ada dasarnya. Pertama, Allah nggak butuh amal kita. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Ma minkum min ahadin yadkhulul jannata bi'amalihi." Tidaklah di antara kalian yang masuk surga semata-mata karena amalnya. Dan Allah itu juga ghaniyun 'anil 'alamin. Kemudian yang kedua, diterima tidaknya amal seseorang itu hak murni Allah, tidak ada yang bisa mewajibkan, melazimkan. Ini yang harus kita catat. Dan diterimanya amal itu semata-mata karena rahmatnya Allah. Dan yang terakhir, andaikan amal kita diterima oleh Allah, manusia tidak aman dari fitnah. Manusia tidak aman dari perubahan. Sehingga innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya yang penting amal itu di akhirnya. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-ibratu bikamalin nihaya la binaqsil bidayah. Yang kita hitung, yang kita pegang adalah sempurnanya di akhir, bukan cacatnya di awal. Selanjutnya nomor 5 adalah khasyatullahi fi sirri wal alaniyah. Agar kita punya ketertautan terus
dan merasa butuh tergantung sama Allah, kita harus tumbuhkan sikap takut dalam keadaan sepi sama ramai. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Thalathun munjiyat," ada 3 perkara yang menyelamatkan manusia. Yang pertama, al-khasyatu fis sirri wal alaniyah, bersikap takut dalam keadaan sepi sama ramai. Al-khasyah itu asasnya adalah al-ilm nafi'. Makanya katanya Imam Ahmad, katanya Abdullah ibnu Mas'ud, aslul ilmi khasyatullah. Asas daripada ilmu adalah yang mampu menumbuhkan takut kepada Allah. Makanya orang yang terhalangi ilmu yang bermanfaat, efeknya, lihat, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ilmunya enggak bermanfaat, akhirnya wa min qalbin la yakhsha, hatinya tidak bisa khusyuk. Wa min nafsin la tashba', jiwanya tidak pernah puas, enggak ada qanaahnya. Wa min du'ain la yusma', doanya tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk adalah inti daripada keagamaan. Makanya ruh daripada solat adalah khusyuk. Qad aflahal mu'minun, siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mukmin yang paling sukses adalah mukmin yang mampu menciptakan khusyuk, yang mampu menghadirkan kekhusyuan terutama di dalam solat. Dan di luar solat otomatis. Khusyuk di luar solat yang tadi. Rasa takut terhadap adab Allah, dikutuk Allah, dilaknat Allah. Kalau melanggar, itu selalu hadir. Yang itu muncul dengan menghadirkan besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa kita, akan muncul rasa malu. Dan al-haya'u khairun kulluhu, sikap malu itu semuanya menghadirkan kebaikan, kata Rasulullah SAW. Makanya orang yang sudah tidak punya rasa malu, ya udah. Sehingga Rasulullah katakan, illam tastahyi fa'amal ma syi'ta. Kalau kamu nggak punya rasa malu, terserah kamu. Nah, yang paling terpenting pilar agar kita punya ketertautan kepada Allah, butuh dan miskin kepada Allah adalah ta'zimul amri wan nahri. Ini yang penting. Kita mampu menghadirkan perasaan, mampu mengagungkan, menghargai, menghormati perintah dan larangan Allah. Sehingga Allah mengatakan, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Syiar Allah yang paling tertinggi apa? Perintah dan larangannya. Itulah syiar. Siapa yang sekarang ini mengagungkan perintah Allah, dari mulai yang besar dan yang kecil, tauhid, iman, sunnah, ketaatan, maka itu termasuk ketakwaan di dalam hati. Maka ketika ada suatu perintah untuk bertakwa, maksudnya perintah untuk menghargai larangan dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah SAW mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta, maksudnya apa? Menjaga perintah, menjauhi larangan. Wa atbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha, ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, pergaulilah orang dengan pergaulan yang baik. Dan yang terakhir adalah sur'atut taubah 'anil ma'siyah. Cepat kita bertaubat kepada Allah dari maksiat. Karena itu sifat orang-orang muttaqin yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Ali Imran. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Nah itu. Cepat ingat dan cepat minta ampun kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, di akhir daripada ayat itu Allah tegaskan, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kesalahan itu padahal dia tahu itu salah. Taubat adalah solusi. Walaupun dosa itu berulang kali. Jangan sampai kita ditipu oleh syaitan, akhirnya masuk neraka dengan mengatakan, ini dosa lagi,
kayaknya tobat saya tidak diterima. Maka prinsip, ini adalah dosa lagi. Saya mati membawa dosa, taubat pasti lebih terpuji di hadapan Allah daripada mati bawa dosa enggak bertaubat. Kita ulangi terus, kita perbarui terus perjanjian kita kepada Allah. Karena Allah Maha Sayang, Maha Kasih, lebih daripada sayangnya orang tua kepada anak. Ibnu Qayyim mengumpamakan, sayangnya Allah lebih daripada seorang ibu yang melihat anaknya durhaka, kemudian diusir dari rumahnya, lalu anak itu kembali ke rumah, mengakui menyesali kesalahannya sambil merengek-rengek mengetuk pintu, sampai akhirnya meletakkan pipinya di ambang pintu. Akhirnya ibu yang sayang tersebut membukakan pintunya, lalu dimasukkanlah anak yang durhaka yang sudah taubat itu sambil mengatakan, wahai anakku, lain kali jangan melakukan seperti itu. Kamu ini anak yang saya sayang. Kamu sekarang lakukan terus istiqomah dan terus di jalan kebaikan. Itulah sedikit contoh dan sedikit perumpamaan, dan Allah lebih daripada itu semuanya. Dengan demikian, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi. Ya, wahai manusia, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah. Dan syarat taubat, landasan taubat dulu, yang pertama adalah mengakui kesalahannya itu salah. Kemudian yang keduanya adalah tekad kuat untuk melangkah menuju pintu taubat. Lalu syaratnya ada 4. Yang pertama, menyesali dengan sebenar-benarnya dosa yang dilakukan masa lalu. Tekad kuat untuk meninggalkan di masa yang akan datang. Dan sekarang mau melepasnya. Kalau kaitannya dengan hak-hak manusia, harta dikembalikan, kehormatan minta maaf dan minta dihalalkan. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Wastaghfirullahal adzim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.